Bab 981, Pembalasan yang setimpal. Urus semua keluarga korban dengan baik. Yang perlu uang, diberikan saja. Kalau ada anak-anak dan orang tua, rawatlah mereka. Agam berkata dengan samar dan Kadir mengangguk beberapa kali. Aku akan segera mengaturnya. Agam telah membantunya menjatuhkan Lawrence Maxson dan yang lainnya. Sekarang bisnisnya berkembang dengan pesat dan asetnya telah berlipat ganda. Walaupun dia menyumbangkan beberapa miliar, dia tidak akan kesulitan sama sekali. Selain itu, setelah mengikuti Agam akhir-akhir ini, dia memahami keberadaan sebab dan akibat. Raja penguasa neraka ada di sekitarnya, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Tuanku, aku akan membawamu ke tempat lainnya untuk bunuh semua bajingan itu. Melihat mayat-mayat di pabrik, mata Kadir merah. Dia sangat tertekan oleh adegan ini. Andaikan dia memiliki kemampuan, dia pasti akan memotong para bajingan itu hingga berkeping-keping. Kalau berurusan dengan terlalu banyak orang akan merusak kekuatan klan Keraton Estral, tidak kondusif untuk melaksanakan rencana berikutnya. Kata Agam perlahan. Orang-orang dari klan Keraton Estral, termasuk Tuan Iblis Jiwa yang telah melarikan diri, hanya akan hidup selama 2 hari lagi. Ketika mereka pergi ke klan Wanara, perang di sana akan menjadi waktu penghakiman mereka semua. Sudah sampai, ada 3 orang yang tinggal di sini. Zack tiba di depan sebuah gang di kota tua. Kawan di sebelahnya melihat sekeliling dan berkata, Kapten, ada banyak orang awam yang tinggal di sini. Kalau ada perkelahian, aku khawatir akan ada orang-orang tidak bersalah yang terluka. Kalau begitu panggil mereka keluar. Zack mencibir, sengaja melepaskan auranya dan melepaskan aura alam langit tingkat 2. Dia berteriak, Freddy, kalian bertiga keluar sekarang juga. Siapa yang berani memanggil namaku selancang itu? Teguran kesal tiba-tiba terdengar dari salah satu ruangan, dan tidak lama kemudian 3 sosok muncul. Zack dan kawannya melambung ke udara dan muncul 100 meter di bangunan tersebut. Orang yang dipanggil Freddy itu melihat wajah Zack yang asing dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zack langsung melepaskan semua kekuatannya dan memblokir keberadaan ketiga orang itu. Dia langsung meninju mereka dan berkata, Aku adalah leluhurmu dari klan Coven. Dasar bajingan dari klan Restan Surgawi, matilah! Wakil Kapten, ada 4 orang di dalam. Mau pancing mereka keluar? Di luar jendela bangunan tempat tinggal lain, Reno dan seorang kawan berdiri di dekat jendela. 4 orang di dalam tidak kuat, yang paling kuat hanya mencapai tingkat alam langit tingkat 2 tertinggi. Tingkatan ini sama sekali tidak bisa menyebabkan kekacauan apapun. Ya, Reno dan yang lainnya tidak akan pernah secara langsung menyakiti orang yang tidak bersalah untuk membunuh orang dari klan Keraton Estral. Saat aura mereka dilepaskan, 4 orang yang mereka incar langsung menyerbu keluar. Klan Coven, kalian sudah bunuh Yose dan Mage dari klan Restan Surgawi. Hari ini, kami akan membunuh kalian untuk membalas dendam ini. Reno menyerang terlebih dahulu dan melepaskan auranya untuk memblokir mereka berempat. Ekspresi mereka semua berubah pada saat bersamaan. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Tunggu. Kami bukan dari klan Coven. Kami dari klan Keraton Estral. Kalian salah orang. Salah satu dari mereka menjelaskan dengan ngeri. Omong kosong, kalau bukan dari klan Coven, kenapa kalian menyelinap ke kota Tridhaman? Bukankah kalian ingin menyerang klan Restan Surgawi? Reno tidak menjelaskan banyak dan menyerang 2 orang sampai mati dengan 1 serangan telapak tangannya. Kami benar-benar bukan dari klan Coven. 2 orang yang tersisa hampir menangis. Ketika melihat Reno tidak berhenti menyerang, mereka sangat ketakutan sampai berlari menyelamatkan diri ke 2 arah yang berbeda. Reno menyerang 1 orang dan membiarkan yang lain pergi. Ayo pergi bantu kawan-kawan yang lain. Setelah menyelesaikan pertempuran di sini, Reno menghilang di kegelapan malam hari bersama kawan-kawannya. Serangan ini dilancarkan di seluruh kota Tridhaman. Setidaknya sepertiga dari orang-orang di klan Keraton Estral diserang. Masalah ini sengaja belum dipublikasikan, tetapi tidak bisa disembunyikan dari orang-orang berkepentingan yang tinggal di kota Tridhaman. Berita itu menyebar dengan cepat. Tuan Muda Arkan, kenapa klan Restan Surgawi ingin menyerang klan Coven? Salden buru-buru menemukan Arkan dan bertanya begitu dia menerima berita itu. Kamu kebanyakan minum ya? Ngapain menyerang klan Coven? Arkan sedikit mengernyit. Klan Restan Surgawi dan klan Coven telah bersatu selama ratusan tahun, mereka berdua adalah kekuatan besar di Gunung Rajawi. Bagaimana mungkin mereka menyerang satu sama lain? Tuan Muda Arkan, saya tidak akan pernah berani menipu Anda. Baru saja, ada berita yang datang bahwa ada puluhan serangan skala kecil di kota Tridhaman. Saya tidak tahu siapa yang bertempur, tetapi ada beberapa desas-desus bahwa orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang dari klan Coven dan klan Restan Surgawi. Mustahil!
Arkan langsung menyangkal. Arkan, aku butuh penjelasan. Zubair berjalan keluar, wajahnya tampak murka. Aku dengar bahwa klan Restan Surgawi mengirim seseorang untuk menyerang klan Coven. Arkan menggeram. Apa kamu juga mabuk? Kenapa aku tidak tahu kalau klan Restan Surgawi sedang menyerang kalian? Orang-orangmu dari klan Restan Surgawi mengatakan kalau mereka mau membalas dendam untuk dua petapa agung alam kemuliaan, Yose dan Mage. Aku mau tanya, di mana mereka berdua? Zubair berkata dengan marah. Bagaimana aku tahu? Tatapan Arkan menunjukkan kepanikan. Berita kematian Yose dan cederanya Mage sudah sampai ke telinganya. Namun, untuk mencegah pengaruh dan otoritas klan Restan Surgawi, masalah ini belum dipublikasikan. Kematian Yose dan hilangnya Mage selalu menjadi misteri. Dia juga telah menerima perintah untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Tiba-tiba, Arkan teringat sesuatu dan menatap Zubair. Jangan-jangan, Yose dan Mage yang terluka diserang oleh klan Coven? Kalau memang itu masalahnya, maka masuk akal bagi klan Restan Surgawi untuk diam-diam membalas klan Coven. Apa? Yose dan Mage benar-benar terluka? Ekspresi Zubair berubah drastis dan dia menegur dengan kesal. Walaupun mereka terluka, apa hubungannya dengan klan Coven? Jangan pura-pura! Yose dan Mage punya pencapaian spiritual yang sangat tinggi. Di seluruh kota Tridhaman, selain Lil, Ei, dan Sky dari klan Coven, siapa lagi yang bisa menyakiti mereka? Arkan langsung murka, makin dia memikirkannya, makin mungkin itu terjadi. Omong kosong! Zubair segera meledak. Klan Restan Surgawi dan klan Coven sama-sama pasukan Gunung Rajawi. Kalau tuduhan kematian dan cederanya kedua petapa agung alam kemuliaan itu jatuh ke klan Coven, mereka pasti akan dihukum oleh Gunung Rajawi. Kalian berdua tenanglah. Salden merasa situasinya ada yang salah dan buru-buru menyela. Kabar tentang kehadiran Raja Penguasa Neraka di klan Harimau Langit sudah diketahui. Dia mungkin akan datang untuk berurusan dengan klan Wanara kapan saja. Kalau hubungan antara klan Restan Surgawi dan klan Coven menjadi tegang, klan Wanara akan terisolasi dan tidak berdaya. Enyahlah! Arkan memukul Salden hingga terlempar dengan satu serangan. Dia tersentak hebat dan secara bertahap menekan amarahnya. Bagaimanapun juga, Arkan adalah pewaris yang dengan hati-hati dilatih oleh klan Restan Surgawi dan dia masih bisa mengendalikan pikirannya dengan baik. Zubair perlahan-lahan menjadi tenang juga. Dia memandang Arkan dan berkata, sekarang langsung bahas saja ke intinya. Rumor mengatakan bahwa Yose dan Mage terluka oleh klan Coven. Klan Restan Surgawi diam-diam mengirim orang yang kuat untuk balas dendam. Klan Coven juga membalas dengan cara membunuh orang-orang dari klanmu. Pertama-tama, kamu harus menjawabku pertanyaan. Setelah Arkan dengan tajam, menatap dingin ke arah Zubair dan berkata, mengapa klan Coven mengirim seniman bela diri kuno ke klan Langit Bahala? Bagaimana aku tahu? Aku sudah melaporkannya ke klan Coven. Mereka sedang menyelidikinya. Kamu juga tahu kalau setiap klan tersembunyi punya kekuatan campuran. Tidak mungkin bagi kita untuk menangkap keberadaan setiap pasukan afiliasi dan bawahannya setiap saat. Sebaliknya, aku juga mau bertanya kepadamu, mengapa kalian malah menyerang klan Coven sebelum menyelidiki masalah ini dengan jelas? Bab 982, pedang penghakiman tergantung di atas kepalanya. Kalau Yose dan Mage terluka karena klan Coven, bukankah sepantasnya kalau kami balas dendam pada kalian? Arkan mencibir dan tiba-tiba sadar bahwa mereka berdua seperti terjebak ke dalam perdebatan yang aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu cari tahu terlebih dahulu apa orang yang terbunuh adalah klan Coven. Aku juga perlu menyelidiki siapa yang menyerang Yose dan Mage. Jangan sampai ketahuan olehku kalau ternyata memang kalian. Kalau memang ada hubungan dengan klan Coven, klan Coven hanya satu peringkat lebih tinggi dari klan Restan Surgawi. Kalau mau bertarung, masih belum tahu siapa yang akan mati. Jangan mengancamku. Kalau orang yang meninggal ternyata memang anggota klan Coven, aku mau tahu bagaimana cara kalian menjelaskannya kepada Gunung Rajawi. Zubair berpaling dengan marah. Arkan berbalik ke sudut yang gelap dan berkata, Petapa Zaven, kenapa klan Restan Surgawi menyerang klan Coven? Saya sudah melaporkan masalah ini ke klan Restan Surgawi. Klan kita belum mengeluarkan perintah serupa, juga tidak mengirim seniman bela diri kuno lainnya untuk memasuki kota Tridhaman. Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pasukan afiliasi yang bertindak secara pribadi. Jadi seluruh masalah masih perlu diselidiki. Lagi pula, tidak menutup kemungkinan bahwa Petapa Mage yang melakukannya. Bagaimanapun juga, Petapa Yose sudah mati dan Petapa Mage masih hidup. Mungkin saja dia ingin membalas dendam secara pribadi. Kalau memang begitu masalahnya, berarti kematian Yose kemungkinan besar adalah ulah klan Coven. Sialan, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Arkan merasa cemas. Meskipun masalah ini tidak diselidiki dengan jelas sekarang, memang ada banyak pertempuran di kota Tridhaman sebelumnya.
Tidak peduli apapun itu, pasti ada banyak ahli kuat yang telah mati. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari klan Coven atau orang-orang dari klan Restan Surgawi, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, akan muncul konflik besar di antara kedua klan ini, yang kemungkinan besar akan menyebabkan konflik internal di Gunung Rajawi. Jangan pikirkan dulu untuk saat ini. Arkan menggelengkan kepalanya dan melepaskan keheranannya. Dia memandang petapa Zafin dan bertanya, "Apa kamu membawa barangnya?" "Sudah dibawa. Sekte Lawarnu tahu bahwa Anda sangat membutuhkan pil 7 Dewa Iblis dan telah menawarkan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, klan Restan Surgawi sudah menghabiskan banyak sumber daya," kata petapa Zafin sambil menyerahkan sebuah kotak giok kepada Arkan dengan kedua tangannya. Arkan sudah tidak sabar untuk membuka kotak giok itu. Melihat pil 7 Dewa Iblis yang dia impikan tergeletak di dalamnya, matanya langsung berbinar. Melihat ramuan obat di tangannya, Arkan merasa sulit untuk menahan diri dan dia tersenyum lebar. "Saatnya sudah tiba. Malam ini, aku akan meminum ramuan ini dan benar-benar menyatu dengan jiwaku. Hei, besok aku akan menjadi petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 termuda dari klan Restan Surgawi. Tentu saja, yang lebih membuatku tertarik adalah bagaimana aku akan mengalahkan Raja Penguasa Neraka dan menginjaknya di bawah kakiku, mengambil kembali semua martabat yang telah hilang." Sekte Penusuk Matahari. Gani Dewanto duduk di lobi dan tampak marah. Klan Keraton Estral berencana untuk mengirim hampir 200 kekuatan besar alam langit, tetapi beberapa dari mereka malah dihabisi dalam semalam. Menurut perkiraan, hampir 30 orang telah tewas dan beberapa dari mereka lolos karena melarikan diri. Pada dasarnya, mereka semua terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarung mereka. Serangan diam-diam pada klan Wanara adalah pertempuran pertamanya. Itu juga merupakan operasi awal baginya sebagai pewaris posisi pemimpin klan Keraton Estral. Namun, mereka malah diserang secara diam-diam sebelum mereka mulai. Kalau tidak ditangani dengan benar, itu akan sangat memengaruhi prestisenya. Memikirkan hal ini, Gani merasa sangat marah. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan mako di hadapannya dan berkata dengan murka, "Begini pengaturanmu, membocorkan informasi dan merusak rencana besar klan Keraton Estral. Walau kamu dieksekusi pun tetap tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu." Mako berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Gani, tolong ampuni saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya." "Diam!" Gani berteriak dengan marah dan mengulurkan tangannya untuk mengeksekusi Mako. Pinto masuk dari luar dan berkata, "Tuan Gani, aku sudah mendapatkan informasi yang jelas. Orang yang membunuh ular jahat dan yang lainnya berasal dari klan Restan Surgawi. Apa kamu yakin?" Ekspresi Gani tampak gusar. Tuan Iblis Jiwa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa lawannya menggunakan tablet Restan Surgawi. Anda juga tahu bahwa tablet Restan Surgawi adalah harta klan Restan Surgawi. Hanya 8 petapa agung yang memenuhi syarat untuk memegangnya. Ternyata memang klan Restan Surgawi. Ekspresi Gani berubah jadi suram dan berkata, "Jangan-jangan pergerakan klan Keraton Estral sudah terdeteksi oleh mereka sebelumnya? Bukan, menurut penjelasan orang yang selamat lainnya, musuh mengira mereka orang klan Coven, sehingga musuh langsung membunuh mereka semua." Ucap Pinto dengan senyuman tipis di bibirnya. Klan Coven juga dengan cepat bereaksi dan mengirim orang-orang kuat untuk melawan. Tapi, klan Coven juga salah mengira orang-orang kita sebagai klan Restan Surgawi, yang menyebabkan situasi kacau saat ini. Mendengar ini, mulut Gani berkedut dan berkata, "Klan Restan Surgawi dan klan Coven saling membalas. Kenapa bisa sampai membalas kita? Masa kita begitu sial?" Pinto berkata tanpa daya. "Selama periode waktu ini, kita telah mengirim seniman bela diri kuno untuk memasuki kota Tridhaman. Tidak menutup kemungkinan kalau ada beberapa petunjuk yang akan ditemukan, ini semua tidak dapat dihindari. Selain itu, hubungan antara klan Coven dan klan Restan Surgawi sekarang sudah jadi tegang, jadi tentu saja akan disalahpahami." Gani mengangguk sambil merenung. Penjelasan ini juga masuk akal. Namun, mengapa klan Restan Surgawi dan klan Coven jadi bertentangan seperti itu? Gani mengerutkan kening dan bertanya. Seharusnya ini berkaitan dengan kematian dan cederanya 2 petapa agung alam surgawi itu kemarin lusa. Api gelap berwarna ungu muncul di aula, suhu di sana tiba-tiba turun ke titik beku. Api ungu tersebut menggeliat dan perlahan mengembun menjadi petapa agung Yoel. "Jangan-jangan klan Coven yang melakukannya?" Gani terkejut dan mengerutkan kening. Kekuatan Lil, dan Sky memang sangat besar, tetapi kalau hanya mengandalkan satu orang, aku rasa dia tidak akan bisa melawan Yosei dan Mage. Petapa Agung Yoel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Petapa Agung Liheski awalnya adalah inkarnasi emosional Zhang Busanto, leluhur agung klan Coven. Ketika Zhang Busanto memasuki kultivasi filosofi Tao, dia terjebak oleh iblis di dalam hatinya.
Dia pun menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan tiga emosinya menjadi tiga orang yang berbeda, yaitu Lil, A, dan Sky. Lalu, tiga emosi yang dipisahkan itu menyerap energi spiritual dunia alami. Kemudian, Zhang mendapat pencerahan dan mencapai prestasinya saat ini. Biasanya Lil, A, dan Sky tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi kalau mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka bertiga untuk sementara dapat bergabung menjadi satu teknik rahasia yang menyebabkan kekuatan mereka melonjak. Dikatakan bahwa mereka dapat mencapai tahap petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir. Hehe, dengan kekuatan itu, tidak sulit bagi mereka untuk menyerang Yosei dan Mage. Petapa Agung Yoel sudah ada sejak lama dan merupakan orang kuat di era sebelumnya. Tentu saja dia tahu asal-usul Lil, Ike, dan Sky dengan baik. Kalau penyerangan Yosei dan Mage benar-benar dilakukan oleh klan Coven, hehe, ini merupakan hal yang baik untuk klan Keraton Estral. Tanpa bantuan dua klan tersembunyi, klan Keraton Estral bisa menghadapi klan Wanara dengan mudah. Gani memicingkan mata. Meskipun kesalahpahaman dan konflik antara klan Restan Surgawi dan klan Coven membuat mereka kehilangan banyak kekuatan besar alam langit, kematian orang-orang benar-benar sepadan dengan apa yang bisa mereka dapatkan. Kegaduhan di hatinya mereda, Gani menyuruh Pintau dengan berkata, "Fikri, kumpulkan semua mayat dan hancurkan mereka. Hapus jejaknya dan biarkan dua klan bodoh itu bertarung sendiri." "Baik." Pintau diam-diam tersenyum. Memang inilah yang dia inginkan. Klan Keraton Estral yang menyedihkan mengira bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan bagus, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang besar. "Petapa Agung Yoel, aku rasa ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang klan Wanara sebelum kesalahpahaman antara klan Restan Surgawi dan klan Coven berakhir." Kepala keluarga dan para tetua juga berpikir demikian. Petapa Agung Yoel tidak keberatan. Dia segera berkata, "Berita telah datang dari klan Malam Guntur bahwa mereka telah berkumpul. Kalau kita menyerang klan Wanara dan menghancurkan formasi pelindung mereka, maka klan Malam Guntur akan turun pada saat bersamaan. Pada saat itu, hehe, klan Wanara pasti akan hancur. Ketika kedua klan bergandengan tangan, Raja Penguasa Neraka pun hanya akan menjadi orang tidak berdaya yang menyedihkan saja." "Benar." Gani mengepalkan tinjunya, ekspresinya tampak sangat senang. "Aku tidak sabar untuk segera menyerang klan Wanara. Kalau Raja Penguasa Neraka berani menunjukkan dirinya, maka aku sendiri yang akan memelintir kepalanya dan menggunakannya sebagai pot bunga di halaman." "Hahaha!" Pinto menggemas sambil tersenyum dan tidak bisa menahan cibiran dalam hatinya. Pedang penghakiman sudah bergantung di atas kepala mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan kekuatan dan keterampilan Raja Penguasa Neraka, memangnya mereka bisa melawannya? Bab 983, Jangan Tebak Pikiran Wanita. Orang-orang klan Keraton Estral melakukan banyak kejahatan. Setelah Agam menyingkirkan ular jahat dan yang lainnya, dia kembali ke klan Harimau Langit. Malam itu, Pintau datang membawa kabar baru. Seperti yang telah diprediksi Agam, klan Coven dan klan Restan Surgawi sudah hanyut dalam kekacauan. Klan Keraton Estral juga mengira bahwa kedua klan itu telah bentrok, waktu invasi klan Wanara bahkan telah dimajukan lagi. Besok pagi, ini adalah berita akurat dari Pinto. "Pak Agam, kawan-kawan sudah telah berhasil melakukan banyak hal kali ini, karena lawannya semua tidak terlalu kuat, jadi tidak ada yang terluka di bagian kita." Zack dan Reno sudah kembali, diikuti oleh lebih dari 20 kawan lainnya. Begitu mengingat adegan sebelumnya saat mereka mengalahkan orang-orang dari klan Keraton Estral, mereka merasa sangat senang dan puas. Orang-orang klan Keraton Estral melakukan banyak kejahatan. Meskipun mereka menetap di kota Tridhaman dan hidup sambil menyamar sebagai orang biasa, mereka tidak menahan diri sama sekali, malah makin intensif. Pembunuhan dan pelecehan sering terjadi di sekitar tempat yang mereka tinggali. Ketika salah satu tim 9 alam surgawi tiba, mereka bahkan sedang membunuh rekan mereka sendiri untuk melewati waktu yang membosankan. Namun, setelah dibersihkan dan dipukuli oleh tim mereka, orang-orang dari klan Keraton Estral yang belum diserang juga akhirnya lebih menahan diri. Setidaknya, sebelum mereka menyerbu klan Wanara, mereka tidak akan lancang dan semena-mena. "Kenapa Gardi belum kembali?" Agam agak mengernyit ketika melihat Gardi tidak ada di sana. Zack juga bingung. Selain Agam, mereka sengaja memilih orang-orang yang tidak cukup kuat. Dengan kekuatan Gardi yang membawa dua kawan bersamanya, seharusnya sudah menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Tidak mungkin ditunda begitu lama dan belum kembali. Tiba-tiba, cahaya putih kebiruan muncul di langit malam yang gelap di kejauhan, gumpalan udara dingin perlahan menerpa. Gardi bertanggung jawab di lokasi itu. Ekspresi Reno sedikit berubah. "Dia dalam masalah. Ini bukan masalah sih." Agam merasakan aura yang dikenalnya, ekspresinya berubah menjadi aneh. Dia menyuruh Zack dan yang lainnya menetap di sana dan dia langsung menghilang dari klan Harimau Langit. Gardi dan dua kawannya menatap tirai es besar yang membentang ratusan meter di langit.
memancarkan hawa dingin ekstrem yang menyegel semua tindakan mereka. Kak Gardi, bukankah katanya cuma alam langit tingkat 5? Ini terlalu kuat. Seorang pria berambut cepak merasakan kecepatan aliran energi spiritual di tubuhnya melambat, tubuhnya makin dingin dan mulai mati rasa. Melihat bayangan buram yang tak terlihat di antara tirai es itu, dia tidak bisa menahan diri dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku rasa kekuatan ini hampir sama dengan wakil komandan, kan? Kawan lainnya menelan ludah dan berkata, omong kosong, wakil komandan jelas jauh lebih kuat dari dia. Tekanan yang disebabkan oleh alam langit tingkat 9 dan petapa agung alam kemuliaan terasa mirip oleh kita. Tapi, memangnya alam langit tingkat 9 bisa dibandingkan dengan petapa agung alam kemuliaan? Balas pria berambut cepak dengan kesal. Baiklah, kalian berdua jangan berdebat lagi. Pikirkan tentang bagaimana cara menghadapi musuh ini terlebih dahulu. Gardi meringis pelan dan segera membungkam mereka berdua. Dia menatap sosok di balik tirai es di langit. Begitu mereka selesai menangani orang-orang dari klan Keraton Estral, mereka malah diblokir oleh orang ini dalam perjalanan pulang. Kekuatan lawan ini terlalu kuat, Gardi dan yang lainnya sama sekali bukan tandingan orang ini, walaupun mereka menggunakan formasi pembunuh naga. Dia sedikit merenung dan berkata dengan suara yang dalam. Anda terlihat tidak asing. Bisakah Anda menunjukkan wajah Anda? Jangan sampai salah menyerang orang yang tidak bersangkutan. Apa kalian dari klan Restan Surgawi? Suara yang lembut terdengar dari belakang tirai es itu, seperti angin sejuk di musim kemarau, yang membuat orang merasa lega. Namun, kalimat yang diucapkannya membuat Gardi tercengang. Orang ini jelas memiliki permusuhan dengan klan Restan Surgawi, tetapi kalau dia menyangkal identitas palsunya, maka operasi malam ini akan sia-sia. Gardi, sebagai Kapten Palagan Kota Dranar, dia memiliki kualitas militer yang luar biasa. Dia tidak akan pernah merusak seluruh rencana untuk keselamatan dirinya sendiri. Benar. Gardi mengangguk perlahan. Karena kalian berasal dari klan Restan Surgawi, berarti tidak ada yang salah. Orang itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tirai es tiba-tiba berubah menjadi udara dingin, menelan mereka bertiga dalam sekejap. Ketiganya segera melepaskan energi spiritual mereka untuk melawan, tetapi energi dingin ini menyerbu tubuh mereka dan membekukan energi spiritual di tubuh mereka. Hanya dalam hitungan detik, mereka bertiga membeku menjadi patung es, tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat berikutnya, Phoenix es muncul begitu saja, melebarkan sayapnya yang sepanjang beberapa puluh meter dan menukik ke bawah. Begitu bersentuhan dengan mereka bertiga, mereka akan hancur berkeping-keping. Semuanya sudah berakhir. Hati Gardi hancur. Kekuatan lawan ini terlalu tirani. Dia tidak memiliki cara sedikit pun untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan Phoenix es dengan cepat membesar dan mendekat ke arahnya. Ketika masih ada jarak hampir 100 meter, Phoenix es tiba-tiba membeku dan terhenti di udara. Gardi dan yang lainnya sangat terkejut. Begitu melihat sebuah pundak yang muncul di depan Phoenix S, mereka merasa sangat bahagia dan lega. Wakil komandan ada di sini. Agam berdiri di depan Phoenix S dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya tampak agak tidak berdaya. Dia melihat sosok cantik di Phoenix S itu. Wanita yang mengenakan rok biru, rambut panjangnya yang berwarna putih digerai hingga ke panggulnya. Kulitnya tampak sangat lembut, kakinya yang ramping di bawah rok biru itu seindah kristal es. Wajah cantik wanita itu menatapnya dengan penuh dengan keheranan. Dia menatap lekat-lekat Agam yang ada di depannya. Matanya yang indah tampak panik. Melinda, ada sedikit kesalahpahaman. Mereka adalah kawanku. Agam memandang gadis cantik di dalam Phoenix S, wajahnya sedikit tersipu. Agam merasa cukup bersalah dengan gadis di depannya ini. Dia telah mengirim ayahnya ke neraka dan menghancurkan keluarganya. Siapapun akan membencinya sampai mati. Namun, mereka berdua masih berteman. Agam juga masih berutang budi padanya, sehingga ketika mereka bertemu, Agam tidak tahu harus berkata apa. Mata Melinda Budiono berkedip dan dia menatap Agam dengan tatapan yang agak rumit. Meskipun dendam antara dia dan Agam tidak bisa diselamatkan lagi, dia tidak bisa memperlakukan Agam sebagai musuh. Melihat Melinda yang mengabaikannya, Agam menyentuh hidungnya dan memutuskan untuk melakukan hal lain. Dia dengan mudah membuka segel pembekuan yang menjebak Gardi dan rekan lainnya. Tumpukan es di tubuh mereka bertiga hancur, mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat. Sambil meregangkan tubuh dan saling memandang, pria berambut cepak bertanya kepada Gardi dengan suara pelan. Kak Gardi, gadis ini kelihatannya tidak asing. Ketika kita menyerang keluarga Budiono, kalau nggak salah kita juga bertemu dengannya. Jangan-jangan dia juga kakak ipar. Omong apa sih? Wakil komandan hanya mencintai Kak Citra. Gadis ini mungkin orang kepercayaannya. Tapi kita sudah menghancurkan keluarga Budiono. Gadis ini mencintai dan membenci wakil komandan.
Pantas saja dia menyerang kita. Jangan omong lagi. Gardi memelototi dan berkata, Nona Melinda salah paham. Kita berasal dari klan Restan Surgawi, jadi dia menyerang kita. Tidak ada hubungannya dengan wakil komandan. Aneh, mengapa dia bermusuhan dengan klan Restan Surgawi? Jangan-jangan dia tahu bahwa wakil komandan punya masalah dengan klan itu. Jadi dia diam-diam membantu wakil komandan? Gak usah menebak-nebak pikiran wanita. Mari kita lihat saja apa yang akan dilakukan wakil komandan. Hei, kamu punya popcorn nggak? Kalau ada rokok juga nggak apa-apa. Kedua kawan itu sekarang sudah merasa santai, bahkan berencana untuk menonton adegan di hadapannya. Saat Agam melirik ke arah mereka, dua orang itu pun ketakutan dan buru-buru diam. 1000 tolak angkat, mulai! Mulut Gardi berkedut dan langsung menegur mereka berdua. Keduanya saling memandang dan tersenyum pahit, lalu melakukan push-up di sana. Nah, begitulah akibatnya kalau menggoda wakil komandan. Wakil komandan tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi tetap harus dihukum. Agam tidak begitu peduli dengan mereka. Tatapannya tertumpu pada Melinda dan dia sedikit mengernyit sambil bertanya. Kenapa kamu terluka? Melinda akhirnya bereaksi. Tatapannya sedikit mengelak dan dia berkata dengan nada dingin. Memangnya ada hubungannya denganmu? Kamu temanku. Aku berutang budi padamu. Tentu saja ada hubungannya denganku. Agam menggelengkan kepalanya dan jalan ke arahnya, menginjak kehampaan. Tanpa sadar, Melinda ingin melarikan diri, tetapi keraguan di hatinya membuat dirinya tidak bisa bergerak. Bab 984, Gelisah. Agam menghela napas dan memeriksa luka-luka Melinda sambil bertanya. Apa kamu sudah bertarung dengan orang-orang dari klan Keraton Estrel? Melinda menoleh ke arah lain dengan tatapan dingin, seakan-akan dia tidak ingin peduli. Agam menggelengkan kepalanya tanpa da'ah dan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan Melinda. Namun, Melinda segera mundur puluhan meter dan berkata dengan nada dingin. Kamu tidak berutang budi padaku, dan kita bukan teman. Sebaliknya, kamu adalah musuhku. Agam menghela napas dan berkata, kalau kamu ingin balas dendam, kamu harus sembuh dulu. Kembalilah bersamaku dan aku akan membantumu pulih. Melinda terkejut, dirinya seperti sedang berpikir keras. Sebelum dia bisa menolak, Agam tersenyum dan berkata, kalau mau balas dendam, bukankah lebih gampang kalau kamu ada di sampingku? Baik. Sepertinya Melinda terbujuk dengan alasan ini dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk membalas dendam ayah dan keluarganya. Sialan! Begitu saja berhasil. Hebat juga wakil komandan, dia bisa membujuk gadis yang keras kepala ini. Kalau aku punya kemampuan seperti ini, aku sudah bukan bujangan lagi sekarang. Kedua kawan itu melakukan push-up sambil mengamati pergerakan di atas. Melihat situasi ini, mereka tampak agak iri. Gardi hanya bisa menghela napas lega. Dia adalah seorang pria yang memiliki istri dan anak, tidak seperti kawan-kawannya ini. Dari fakta bahwa Melinda diam-diam telah berurusan dengan kekuatan besar seperti klan Restan Surgawi dan klan Keraton Estrel, dapat diketahui bahwa meskipun dia membenci Agam, Melinda tidak mungkin menyerangnya. Pak Agam. Zack dan yang lainnya melihat Agam pergi keluar, mereka kira hanya untuk menyelamatkan Gardi dan yang lainnya. Kenapa tiba-tiba kembali dan membawa seorang gadis cantik? Tunggu. Di malam yang gelap, mereka masih bisa mengenali Melinda dan langsung tercengang. Mereka tahu identitas Melinda. Dia dan Agam adalah teman sekaligus musuh. Bertemu seperti ini, mereka semua tahu pasti Agam merasa agak canggung dan tak berdaya. Itu hanya kesalahpahaman. Gardi menjelaskan situasinya dan suasana tegangnya jadi agak mereda. Agam memanggil Harlan dan memintanya untuk menyiapkan kamar tamu untuk Melinda beristirahat. Kemudian, dia ingat tentang Phoenix S abadi, lalu ingin mengantarkannya kepada Melinda. Namun, ketika Agam teringat akan kebencian Melinda padanya, dia meminta Harlan untuk mengutus seorang pembantu untuk mengirimnya. Melinda duduk di tempat tidur dan melihat ruangan kecil yang nyaman itu dengan bingung. Benar-benar aneh. Kenapa dia setuju datang ke sini? Agam adalah musuhnya. Melinda memegang dadanya dan dengan lembut menarik napas, memaksakan hatinya supaya lebih tenang. Mata birunya yang sedingin es berkedip dengan niat membunuh. Sebenarnya bagus juga, kalau begini dia jadi bisa dengan tenang membuat keputusan. Melinda tidak bisa memaafkan Agam karena telah membunuh ayahnya dan menghancurkan keluarga Budiono. Bagaimanapun juga, mereka adalah kerabat yang melahirkan dan membesarkannya. Walaupun keluarga Budiono memiliki banyak kesalahan, dia tidak bisa memaafkan dan melepaskan Agam begitu saja. Saat dia sedang berpikir, terdengar suara ketukan lembut di pintu dari luar. Dia agak terkejut, lalu ragu-ragu sejenak, dan membuka pintu. Pelayan itu membawa sebuah piring giok dan berkata, Nona, ini adalah Phoenix S abadi.
Tuan saya menyiapkannya untuk Anda. Beliau mengatakan bahwa Phoenix S abadi dapat memperkuat fisik Anda makin baik dan membangkitkan keturunan ningrat as ekstrem. Ini sangat baik untuk Anda. Phoenix S abadi? Melinda tercengang. Tentu saja, dia tahu nilai dari Phoenix S abadi. Bahkan, sebelum runtuhnya keluarga Budiono, seluruh keluarga mencari benda ini. Namun, Phoenix S ginseng terlalu berharga. Dibandingkan dengan klan tersembunyi lainnya, keluarga Budiono terlalu lemah dan kecil. Setelah bertahun-tahun mencari dengan susah payah, tetap saja tidak ada hasil. Namun, walaupun dia benar-benar ingin mendapatkan Phoenix S abadi, dia tidak akan pernah menerima apapun dari musuhnya. Tanpa menunggunya menolak, pelayan itu berkata, "Tuan saya berkata bahwa kekuatan Anda masih bukan tandingannya. Hanya dengan mengambil Phoenix S abadi inilah Anda bisa menjadi lebih kuat dan punya kesempatan untuk membalas dendam." Melinda tidak bisa berkata-kata. Matanya berkedip dan dia diam-diam menerima Phoenix S abadi itu. Pelayan itu dengan hati-hati melihat gadis yang sangat cantik di hadapannya dan berkata, "Tubuh Anda sekarang masih terluka. Anda hanya dapat memakannya setelah Anda pulih. Kalau tidak, maka benda ini akan dengan mudah memperburuk luka Anda." Mendengarkan desakan pelayan itu, Melinda tidak bisa menahan perasaannya. Dia pun berhasil menenangkan emosinya dan dengan lembut mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu sebelum mengurung diri. Melinda dengan lembut membuka kotak itu dan melihat Phoenix S abadi yang tergeletak dengan tenang di dalamnya. Dia tahu bahwa dia membenci Agam, tetapi Agam sama sekali tidak peduli dan malah memberikan tanaman abadi yang begitu berharga. Melinda tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Agam. Dia tidak bisa melepaskan kebenciannya, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Agam. Emosinya terjerat dan menyakitkan. Dia mengambil Phoenix S abadi itu dan matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan tekad. Agam melihat ke arah kediaman Melinda. Dia tahu bahwa Melinda membencinya. Dia juga tahu jelas bahwa memberikan Phoenix S abadi ke Melinda akan membuat kekuatan gadis itu melesat. Bahkan ada kemungkinan bisa mengancamnya dalam waktu dekat. Namun, dia berutang budi pada Melinda, apalagi mereka berdua adalah teman. Agam tidak bisa mengabaikan situasi temannya begitu saja, walaupun keputusannya ini akan membuatnya kesulitan. "Pak Agam, semua kawan telah tiba." Kata-kata Zack menarik pikiran Agam kembali. Dia berbalik dan melirik mereka semua. Ada lebih dari 40 rekannya, semuanya telah tiba, termasuk Dinar, yang sebelumnya diutus untuk menangani banjir. "Waktunya tinggal sedikit, jadi aku tidak banyak omong kosong dengan kalian. Kali ini, lawan kita bukan hanya klan Wanar ataupun klan Keraton Estrel, tapi kita akan menghadapi 5 keluarga tersembunyi. Tingkat bahayanya jauh lebih tinggi daripada saat melawan keluarga Budiono. Aku akan bertanya, apa ada orang yang mau mundur?" Suara Agam terdengar tenang dan menyapu semua barisan pasukan di sana. Melihat tidak ada yang mundur, ekspresi Agam malah terlihat makin suram. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa ada yang merupakan satu-satunya anak dalam keluarga? Cuma maju ke depan!" Masih tidak ada yang menanggapi. Agam melirik Zack dan Gardi dan berkata, "Seret keluar semua rekan yang merupakan anak tunggal." Ekspresi beberapa rekan lainnya berubah. Mereka menatap kedua atasan mereka dengan tatapan yang teguh. Zack dan Gardi saling memandang, lalu berkata serempak, "Tidak ada anak tunggal. Karena setiap orang tua di dunia adalah orang tua kami. Semua orang tua di dunia adalah orang tua kita." Rekan-rekan lainnya berteriak serempak, suara mereka bergema di seluruh klan Harimau Langit. Harlan, Zico, dan yang lainnya menyaksikan dari jauh, semuanya terpengaruh oleh momentum anggota 9 alam surgawi. Dengan anggota tim seperti itu, mereka pasti akan menjadi kekuatan teratas di 9 alam di masa depan. Zico menghela napas dengan penuh emosi. Harlan melirik Zico. "Mereka bukannya setia kepada Tuan Penguasa Neraka, tetapi setia pada keadilan dan kemanusiaan." Agam memandang kawan-kawannya dengan tatapan dingin, tetapi hatinya merasa tidak berdaya. Dia tahu kalau dia secara paksa meninggalkan beberapa orang, maka akan jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada mengorbankan nyawa. Karena dia tidak dapat membujuk kawan-kawannya, yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan mereka supaya bisa mengurangi potensi adanya korban jiwa. Ini juga sudah saatnya untuk meningkatkan kemampuan mereka semua. Seiring meningkatnya kekuatan Agam, maka makin kuat juga klan tersembunyi dan musuh yang akan dia hadapi. Hanya dengan meningkatkan kekuatan kawan-kawannya, dia bisa memastikan keselamatan mereka semua semaksimal mungkin. Agam menjentikkan jarinya, pola astronomi yang kompleks muncul di langit. Kawan-kawan yang melihat adegan ini langsung tampak bersemangat. Formasi magis tingkat istimewa, perubahan 10 arah. Pola astronomi kompleks itu jatuh dan mengalir ke dalam kesadaran semua anggota di sana. Ini adalah salah satu teknik formasi rahasia, mirip dengan formasi pembunuh naga.
Dengan 5 hingga 10 orang yang melakukan formasi ini, kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada formasi pembunuh naga. Tepisan api gelap adalah buku rahasia tinggi tingkat istimewa. Sangat cocok untuk menangkis serangan dan menyerang. Kalau berhasil dilatih hingga tahap ekstrem, kalian dapat menghindari serangan petapa agung alam kemuliaan hanya dengan kekuatan alam langit tingkat 7 akhir. Gulungan rimba tropik, ini adalah metode kultivasi tingkat istimewa. Setelah menguasainya, kekuatan spiritual dan kekuatan fisik seseorang dapat ditingkatkan secara besar-besaran. 3 buku formasi magis tingkat istimewa yang berupa teknik rahasia dan metode kultivasi, semuanya langsung ditransmisikan ke dalam kesadaran kawan-kawan di sana. Bab 985, malam ini bulannya begitu bulat. Kawan-kawan yang tercengang dan pikiran mereka agak kacau. Mempelajari teknik kultivasi rahasia tingkat istimewa dalam waktu bersamaan merupakan tantangan yang sangat besar. Namun, kalau mereka mempelajarinya, kekuatan dan kemampuan kultivasi mereka akan meningkat semaksimal mungkin. Setelah melakukan semua ini, Agam menghela napas dan diam-diam menyalakan sebatang rokok. Setelah lebih dari setengah jam, dia mendongak ke arah kamar Melinda dan samar-samar menangkap aura yang menjadi keras. Rasa dingin luar biasa yang dipancarkannya bahkan membuat awan di langit membeku. Agam agak mengernyit dan mengatur lapisan penghalang di sekitar kawan-kawannya untuk memastikan keselamatan mereka. Dia langsung bergegas ke tempat Melinda. Halaman tempat tinggal Melinda sudah berubah menjadi dunia es. Bunga, rumput, rumah, dan setiap sisi tempat itu dilapisi es yang tebal. Agam menghancurkan pintu dengan satu dorongan. Begitu dia memasuki ruangan tersebut, terasa hawa dingin yang melandanya dan membuat Agam merasa kedinginan. Bisa dibayangkan betapa dinginnya ruangan itu. Melinda sedang duduk di tempat tidur. Kulitnya transparan seperti kristal es. Rambut putih panjangnya memancarkan cahaya yang samar. Tetesan air di udara mengembun menjadi potongan-potongan embun beku, membeku di udara, dan melayang tanpa jatuh. Agam segera melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Melinda. Pakaian di tubuhnya hancur seketika. Tubuhnya yang sempurna, bagaikan karya seni terindah di dunia, muncul di hadapan Agam. Ini adalah tubuh yang membuat banyak pria tergila-gila. Kulit yang cerah dan disisipi warna merah muda di setiap sudut, semuanya merangsang dorongan terdalam paling primitif setiap manusia. Pakaian Melinda adalah manifestasi dari kondensasi energinya. Begitu esnya hancur, pakaiannya juga hancur dan menghilang. Itu juga merupakan manifestasi dari energinya yang kehilangan kendali. Agam dengan cepat menarik kembali pandangannya dan menatap arah lain. Dia adalah pria normal, tetapi Melinda adalah temannya. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu dan memanfaatkan kelengahan orang lain. Agam hendak melepas pakaiannya dan memakaikannya ke tubuh Melinda. Tiba-tiba, Phoenix es seukuran telapak tangan bergegas keluar dari tubuhnya. Mata Phoenix itu bersinar dengan cahaya merah darah, melesat untuk menerkam ke arah Agam. Tatapan Agam menjadi dingin, penghalang tak terlihat menghentikan Phoenix es dalam seketika. Phoenix es itu menatap Agam sambil meraung gelisah dan mengepakkan sayapnya. Phoenix itu pun berbalik dan segera menerkam Melinda. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Phoenix es untuk berbalik melahap pemiliknya. Setelah Phoenix es berhasil, maka kekuatan spiritual Melinda akan benar-benar menghilang, dan tubuhnya bisa ditempati oleh Phoenix es. Agam mengulurkan tangan ke kehampaan dan membekukan Phoenix es di udara. Phoenix itu berjuang mati-matian, cahaya merah di matanya bersinar terang, ingin mematuk tubuh Melinda dengan paruhnya yang tajam. Sepertinya dia sudah menggunakan Phoenix es abadi. Kalau tidak, dia tidak akan menghasilkan kecerdasan spiritual tingkat tinggi seperti itu. Bisa-bisanya menggunakan metode ini untuk mengancamku supaya melepaskanmu. Melihat adegan ini, Agam sangat terkejut. Phoenix es sangat pintar, dia tahu bahwa Agam ingin melindungi Melinda, jadi dia bunuh diri. Karena Melinda dan Phoenix es sudah bergabung menjadi satu, mereka semua akan rusak. Kalau Phoenix es terluka atau bahkan mati, maka tubuh ilahi Melinda juga akan menderita nasib yang sama. Namun, trik kecil seperti ini tidak bisa mengelabui Agam begitu saja. Agam sedikit merenung dan mencabut restriksi pada Phoenix es. Lalu, Phoenix itu segera menyatu ke dalam tubuh Melinda. Segera, 2 jiwa muncul di dahi Melinda. Salah satunya adalah Phoenix es dan yang lainnya adalah dirinya sendiri. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Siapapun yang menang akan menguasai tubuh ini. Sebaliknya, yang dilahap akan menjadi pupuk yang bergizi untuk proses kultivasi. Agam mengulurkan tangannya, tetapi melihat tubuh Melinda, dia merasa bahwa dia tidak tahu harus memulai dari mana. Setelah ragu-ragu sebentar, Agam menempelkan tangannya di bahu Melinda. Bahunya yang halus dan indah membuat pikirannya berdesir. Setelah menenangkan pikirannya, Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menyembuhkan luka Melinda. Asalkan Melinda bisa pulih ke puncaknya, tidak akan sulit baginya untuk mengendalikan Phoenix es.
Setengah menit kemudian, Agam membuka matanya, lalu mengernyitkan kening. Pertarungan dua jiwa di dahi Melinda hampir berakhir. Namun, Phoenix S masih ganas dan benar-benar jauh melampaui Melinda. Sebaliknya, Melinda sendiri malah tidak menahan serangan Phoenix S. Sepertinya dia sengaja ingin dibunuh. Kalau Melinda sendiri ingin menyerah, walaupun sudah dipulihkan hingga ke kondisi puncaknya hingga petapa agung alam kemuliaan, tetap saja tidak akan berhasil. Agam tidak tahu apa yang dipikirkan Melinda, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan temannya mati di hadapannya. Cukup, Agam secara paksa campur tangan, melepaskan kekuatan spiritual untuk menuangkan ke lautan kesadaran Melinda. Lautan kesadarannya sudah tertutup es. Phoenix S memiliki momentum yang mengerikan dan melepaskan aura menakutkan yang sangat dingin. Hal ini dengan cepat menghabiskan kekuatan spiritual Melinda. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Kamu! Melinda melihat Agam, yang tiba-tiba menerobos masuk. Dia agak terkejut dan berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak butuh bantuanmu. Tidak, kamu perlu. Agam menatapnya dengan serius dan tanpa omong kosong, dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan tindakan Melinda dan perlahan-lahan menyehatkan kesadaran jiwanya. Phoenix S mengeluarkan teriakan marah, mata merahnya menatap Agam. Padahal dia hampir saja menempati tubuh Melinda, tiba-tiba disela oleh pendatang ini. Di sini, Phoenix itu tidak takut pada Agam. Sambil membuka sayap esnya, Phoenix S menukik ke bawah dan menyebabkan seluruh ruang kesadaran bergetar. Tunggu aku sebentar, aku urus dia dulu. Agam melirik Melinda dan berbalik untuk melihat Phoenix S sambil tersenyum dingin. Kekuatan spiritual yang mengerikan tiba-tiba meletus dan berubah menjadi raksasa berpuluh-puluh kali lebih besar dari Phoenix S. Raksasa itu menampar Phoenix S hingga terhempas dan menginjak sayapnya. Agam adalah raja penguasa neraka, jiwa semua makhluk hidup berada di bawah kendalinya. Burung kecil ini sama sekali bukan apa-apa. Aura Phoenix S makin meredup dan Phoenix itu langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan, lalu dijinakkan secara paksa oleh Agam hingga menghasilkan perpaduan yang sempurna dengan tubuh Melinda. Setelah itu, dia menarik kembali kekuatan spiritualnya. Agam membuka matanya dan kebetulan bertemu dengan mata Melinda yang indah. Ketika saling memandang, Melinda memelototi dengan marah dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia melihat ke bawah dan mendapati dirinya yang telanjang bulat di hadapan Agam. Wajah cantiknya langsung merah merona. Uhuk! Agam batuk kering. Dengan agak canggung, dia memberi isyarat dengan panik. Aku tidak bisa disalahkan untuk ini ya. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi... Agam tidak tahu harus berkata apa. Dia buru-buru melihat arah luar jendela dan mengubah topik. Bulan malam ini sangat besar dan bulat ya. Melinda memadatkan pakaiannya dan untuk sementara bisa menutup tubuhnya. Saat dia hendak menenangkan diri, dia mendengarkan kata-kata Agam dan teringat bahwa tubuhnya baru saja dilihat oleh Agam. Dia mengira kata-kata Agam menyeratkan sesuatu. Melinda jadi sangat malu dan kesal. Dia mengulurkan telapak tangan dan menamparnya ke arah Agam. Awalnya, dia hanya ingin memberi Agam sedikit pelajaran. Namun, serangan telapak tangannya ini sangat kuat dan langsung membuat Agam terbang keluar, bahkan seluruh halaman langsung menghilang. Melinda yang terkejut dengan kekuatannya sendiri, buru-buru terbang keluar dan mengerahkan kekuatannya di udara, membentuk jembatan es untuk menangkap Agam. Zico dan tetua lainnya di kejauhan melihat adegan ini dan bertanya dengan terkesiap. Tuan Harlan, apa yang Tuan Penguasa Neraka dan gadis ini lakukan? Aku tidak tahu. Jawab Harlan jujur. Dia diam-diam menghela napas dengan penuh emosi. Anak muda sekarang bermesraan dengan cara berkelahi seperti itu, mengerikan sekali.